Assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Gania Alianisa. Aku bakal ngejelasin tentang pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Kira-kira kita bakal bahas apa aja ya? Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Materi pertama yaitu tokoh-tokoh pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Yang pertama, Muhammad Iqbal, seorang pemikir muslim terkenal dari India yang dianggap sebagai salah satu pendiri politik Islam neo-modernisme klasik. Iqbal memperjuangkan gagasan tentang rekonstruksi pemikiran Islam. Ia menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan pemikiran modern. Ia menekankan pentingnya memahami inti ajaran Islam dan menerapkannya dalam konteks modern. Yang kedua, ada Ali Shariati, seorang pemikir dan aktivis politik asal Iran. Ia memainkan peran penting dalam mempopulerkan pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik di Iran dan dunia muslim pada umumnya. Shariati menekankan pada pentingnya keterlibatan politik umat Islam dalam perjuangan untuk keadilan sosial dan kebebasan. Ia mengembangkan konsep Islam sosialis yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan ideologi sosialis dengan fokus pada kesetaraan sosial dan keadilan. Selanjutnya ada Thariq Ramadan, seorang intelektual muslim asal Swiss yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Ramadan berpendapat bahwa Islam harus diartikulasikan dengan cara yang relevan dan konstruktif dalam konteks barat modern. Ia mendorong dialog antara Islam dan barat, menekankan pada pentingnya integrasi, kebebasan beragama, dan partisipasi politik yang aktif. Dan yang terakhir ada Rashid Ghannouchi, seorang pemikir dan politikus Tunisia yang mendirikan Partai Ennahda, partai politik Islam yang dianggap mewakili pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Ghannouchi mempromosikan konsep Islamisasi demokrasi yang menekankan pada pentingnya memadukan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa Islam dan demokrasi dapat bersinergi dan saling melengkapi dalam membentuk sistem politik yang adil dan inklusif. Selanjutnya ada sejarah pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik memiliki sejarah yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran politik Islam sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Berikut ini adalah beberapa momen historis yang berkontribusi terhadap munculnya pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Yang pertama, ada era kolonialisme. Pada awal abad ke-19, banyak negara muslim yang jatuh di bawah kekuasaan kolonial Eropa. Kolonialisme ini mempengaruhi kondisi sosial, politik, dan ekonomi umat Islam dan menimbulkan tantangan baru dalam mempertahankan dan memahami agama mereka di tengah pengaruh barat yang semakin kuat. Para pemikir muslim mulai memikirkan bagaimana menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pemikiran modern sebagai respon terhadap perubahan ini. Selanjutnya ada gerakan reformasi Islam. Gerakan reformasi Islam pada akhir abad ke-19 yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh berupaya untuk mereformasi pemahaman dan praktik Islam yang sudah mengalami kaku. Gerakan ini menekankan pentingnya mengembalikan Islam ke sumber-sumber aslinya dan menyesuaikan dengan konteks zaman. Pemikiran reformasi ini menjadi landasan awal untuk pengembangan pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Selanjutnya ada kehadiran ideologi-ideologi modern. Dalam periode yang sama, pemikiran-pemikiran modern barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan sosialisme mulai mempengaruhi masyarakat muslim. Tokoh-tokoh pemikir muslim mulai mencari cara untuk menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan ideologi-ideologi modern tersebut dengan tujuan membangun model politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sambil mengakomodasikan aspirasi masyarakat muslim yang ingin mengikuti arus perkembangan zaman. Dan yang terakhir ada pemikiran tokoh-tokoh utama. Muhammad Iqbal, Ali Shariati, dan tokoh-tokoh lainnya yang disebutkan sebelumnya merupakan tokoh-tokoh yang secara aktif mengembangkan dan menyebarkan pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Karya-karya mereka, pidato-pidato, dan upaya mereka dalam menghubungkan nilai-nilai Islam dengan perkembangan politik dan sosial kontemporer memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk dan mengartikulasikan pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Selanjutnya ada pokok pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Wah, kira-kira apa aja ya? Yang pertama ada rekonstruksi pemikiran Islam. Pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik menekankan pentingnya merekonstruksi pemikiran Islam agar relevan dengan kondisi sosial
politik modern. Yang kedua, penggabungan nilai-nilai Islam dengan modernitas. Politik Islam neo-modernisme klasik berupaya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas seperti demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga, partisipasi politik aktif. Pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik mendorong partisipasi politik aktif umat Islam dalam negara-negara di mana mereka tinggal. Dan selanjutnya, ada dialog antar agama dan budaya. Pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik mendorong dialog dan kerjasama antara Islam dan budaya serta agama lainnya. Dan yang terakhir ada pemberdayaan umat Islam. Salah satu tujuan utama politik Islam neo-modernisme klasik adalah pemberdayaan umat Islam dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Dan selanjutnya, pergerakan pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik. Pergerakan pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik adalah suatu aliran pemikiran politik yang mencoba menggabungkan elemen-elemen modernisme dan klasik dalam kerangka pemikiran politik Islam. Aliran ini berusaha untuk menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi dengan mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam. Pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik menekankan pentingnya memahami ajaran Islam dengan konteks zaman sekarang. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip Islam dapat dipahami dan diaplikasikan secara relevan dalam konteks kehidupan modern. Aliran ini mengakui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berusaha untuk mengintegrasikannya dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik menekankan pada konsep-konsep seperti demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan toleransi. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi sebaliknya merupakan ekspresi dan nilai-nilai universal yang dapat ditemukan dalam ajaran Islam. Neo-modernisme klasik juga menekankan pentingnya berdialog dengan masyarakat non-muslim dan berpartisipasi dalam kehidupan politik secara aktif. Mereka berpendapat bahwa Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Namun, pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik juga memiliki kritik terhadap arus modernisme yang terlalu mengekang nilai-nilai Islam tradisional. Mereka khawatir bahwa modernisasi yang berlebihan dapat menghilangkan identitas Islam dan mengaburkan prinsip-prinsip ajaran agama. Dan yang terakhir, praktek pemikiran Islam neo-modernisme klasik, yaitu organisasi Islam moderat. Wah, seperti apa ya? Di Indonesia, terdapat organisasi-organisasi Islam moderat yang menganut pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU. Organisasi-organisasi ini mengusung nilai-nilai Islam yang sejalan dengan modernitas, demokrasi, pluralisme, dan toleransi. Mereka berperan dalam kehidupan politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia dengan berfokus pada pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Gimana nih? Udah paham kan tentang pemikiran politik Islam neo-modernisme klasik ini? Dan akhirnya kita sampai di akhir video. Sekian dulu materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.